Di YouTube itu saya sering melihat video-video seperti ini. $1.000 per hari dengan YouTube Automation, menjadi kaya di umur 20 tahunan, mulai YouTube Automation. Di sini ditulis juga $10.000 per bulan. Yang ini pemasukannya lebih gila lagi, yaitu $263.000. $263.000 itu sekitar 3,6 miliar rupiah. Wah, ini bisa beli rumah baru. Dan saya juga menemukan banyak lagi video-video sejenis, di mana kita bisa dapat banyak duit dari YouTube secara otomatis. Dalam dunia komputer, istilah automation itu digunakan saat kita mengotomatiskan sesuatu pekerjaan yang repetitif, sehingga lebih hemat waktu, biasanya dengan menggunakan script, AI, atau tools. Salah satu contohnya seperti tools yang bisa posting banyak konten ke Instagram sesuai jadwal yang kita tentukan secara otomatis. Nah, sebagai programmer, saya sendiri sudah akrab dengan berbagai jenis automation. Jadi pas nemu-nemu video tersebut di YouTube dan mendengar kata YouTube Automation, yang kepikiran saya ada aplikasi untuk jadi duit di YouTube secara otomatis. Apalagi di video-video ini dikatakan kalau cuannya itu besar-besar. Wah, enak banget ya bisa banyak duit sambil rebahan. Kedengerannya too good to be true. Tapi kalau mendengar sesuatu yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, otak saya langsung muter dan berpikir, apakah itu benar atau cuma bohong belaka? Kalau benar, tentunya bisa memperbaiki perekonomian banyak YouTuber. Cuma berdasarkan pengalaman saya nyari duit di internet dari tahun 2008, yang saya tahu nggak semudah itu. Tapi mungkin saya salah. Akhirnya saya mencari informasi lebih lanjut soal YouTube Automation, karena siapa tahu aja memang benar. Untuk itu saya tontonin video-video tentang YouTube Automation yang katanya bisa bikin kita banyak cuan. Lalu saya googling juga untuk cari informasi tambahan soal YouTube Automation. Yang saya temukan, ternyata YouTube itu memang bisa otomatis, cuma agak beda dari yang saya bayangkan. Dan sebetulnya nggak 100% otomatis juga ya, kita tetap harus usaha, tapi memang kita nggak perlu memproduksi video-videonya sendiri. Nggak harus nulis skrip, syuting, isi suara, atau ngedit. Nah, terus soal potensi pemasukannya, apakah yang dijanjikan di video-video ini memang benar adanya? Nanti kita akan lihat. Konsep YouTube Automation ini ternyata pengembangan dari YouTube Cash Cow. YouTube Cash Cow adalah channel yang dibuat untuk mengeruk duit sebesar mungkin dengan modal seminim mungkin. Channel Cash Cow itu biasanya mentarget topik atau niche yang CPM-nya tinggi, atau setidaknya menengah. CPM adalah cost per milli, alias biaya pasang iklan per 1000 view. Dan kita bisa melihat nilai CPM untuk setiap video di analitik YouTube. CPM dari tiap video itu bisa berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, dan yang mempengaruhinya itu sangat banyak. Nah, nilai CPM sangat mempengaruhi RPM. RPM adalah revenue per milli atau pemasukan per 1000 view yang bisa didapat oleh suatu video atau channel di YouTube. Jadi kalau CPM-nya tinggi, pemasukan suatu video itu bisa lebih tinggi walaupun view-nya tidak mencapai jutaan. Apalagi kalau dibarengin dengan sering upload, maka penghasilannya bisa lebih tinggi walaupun video-videonya itu nggak benar-benar viral. Ya tentunya kalau viral bisa lebih tinggi lagi. Karakteristik channel Cash Cow biasanya tidak menunjukkan wajah. Hal tersebut dilakukan untuk meredam biaya seminimal mungkin. Jadinya nggak perlu biaya buat beli kamera, buat lighting, dekorasi, listrik, dan lain-lain. Nah, dengan meredam biaya produksi serendah mungkin, jadinya profit marginnya itu bisa tambah tinggi. Kebanyakan orang itu memulai YouTube sendirian, dan itu cukup menguras waktu dan tenaga. Ditambah lagi dengan tingkat kompetisi di YouTube yang terus meningkat, seorang YouTuber dituntut harus bikin konten yang lebih baik kalau mau merebut hati penonton. Walaupun channel Cash Cow itu pada prinsipnya menekan biaya produksi dan memperbesar profit, tapi bukan berarti tingkat kesulitannya itu bisa dieliminasi. Nah, disinilah YouTube Automation itu masuk, yaitu untuk meminimalkan tingkat kesulitan serta menghemat waktu dan tenaga saat mengelola channel Cash Cow. Bikin video channel Cash Cow itu prosesnya adalah desain thumbnail, nulis skrip, cari materi visual, rekam voiceover atau text to speech, dan edit video. Proses tersebut harus terus diulang-ulang setiap kali bikin video baru. Nah, itu kan jadi sangat repetitif dan cukup memakan waktu. Sedangkan kalau kita harus sewa banyak orang, sewa editor, sewa pengisi suara, dan harus kegaji mereka per bulan, istilahnya bikin kantor lah ya. Nah, itu kan modalnya cukup besar. Dari yang saya temukan, channel-channel yang menggunakan prinsip YouTube Automation itu ternyata udah ada yang berskala besar. Total view per bulannya juga udah ada yang jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Dan itu AdSense-nya pasti gede. Brightside adalah salah satu contoh channel YouTube Automation yang berskala besar. Video-videonya Brightside itu banyak pakai animasi dan kualitas produksinya juga bagus. Di sisi lain, mereka mampu upload beberapa video sekaligus dalam satu hari. Total view yang didapat per bulannya pun sangat tinggi. Brightside dimiliki oleh perusahaan yang bernama The Soul Publishing. The Soul Publishing ini memiliki channel-channel besar lainnya seperti 5 Minute Craft, Tinzit, dan juga beberapa lainnya. Selain itu, channel-channelnya dibuat juga dalam versi bahasa lain. Contohnya seperti Brightside, itu ada versi bahasa Indonesianya, yaitu Sisi Terang. Nah, perusahaan lain yang melakukan hal yang sama adalah Valnet. Channel-channelnya banyak dan rata-rata sudah memiliki banyak subscriber. Contohnya Screen Rant dan juga The Riches. Selain dua perusahaan tadi, teman-teman mungkin udah pernah dengar channel-channel yang namanya Watch Mojo,
Islam populer, ngomongin uang, atau calon sarjana. Tapi untuk bisa sampai ke skala besar itu nggak gampang, tentunya harus mulai dari skala kecil dulu. Bikin satu channel dulu, lalu tentukan niche yang bisa dibuat tanpa menunjukkan wajah, serta memiliki CPM yang lumayan tinggi. Menurut vloggerpro.com, berikut ini adalah niche yang memiliki CPM tinggi. Tapi ini cuma kisaran. Di sini ada 2 kolom untuk kisaran terkecil dan terbesar, jadi nggak terlalu tinggi. By the way, CPM tersebut bukan untuk Indonesia, tapi untuk Amerika. CPM di tiap negara itu beda-beda, dan untuk Indonesia jauh lebih kecil. Sedangkan untuk cari ide, bisa dilakukan dengan berbagai metode. Bisa riset kata kunci, menggunakan aplikasi seperti vidIQ, serta bisa menggunakan ChatGPT, Google Trends, dan juga memantau trending topik di sosmed. Lalu untuk mengotomasikan produksi video, ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Pertama, menggunakan AI. AI seperti ChatGPT bisa membantu dalam penulisan skrip. Walaupun hasilnya nggak selalu bagus dan tentunya juga kita harus benerin lagi secara manual, tapi cukup menghemat waktu karena kita nggak harus nulis dari awal. Lalu AI seperti Lumen 5, Pictory, atau InVideo mampu mengubah teks menjadi video dalam waktu yang cepat secara otomatis. Tapi menurut saya, hasil video yang dibuat AI itu belum benar-benar bagus. Sama seperti nulis skrip dengan ChatGPT, tetap harus kita poles-poles lagi secara manual kalau mau lebih bagus. Dan kalau memang benar-benar ingin bagus, saat ini masih tetap harus mengandalkan tenaga manusia. Nah, untuk itu, kita bisa menempuh jalan yang kedua, yaitu menggunakan jasa freelancer. Nah, kalau pakai jasa freelancer ini, kita nggak harus ngegaji bulanan ya. Jadi cukup per project aja, dan mungkin ada sebagian pekerjaan juga yang bisa kita lakukan sendiri dulu. Jadi bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya. Nah, dengan menggunakan jasa freelancer, kita bisa sewa jasa untuk nulis skrip, edit video, sampai bikin thumbnail, bahkan sampai voiceover juga bisa ya. Untuk Indonesia, kita bisa menemukan freelancer di situs seperti seribu.com, freelancer.co.id, atau fastwork.id. Kalau untuk luar negeri, bisa masuk ke fiverr.com. Di sini kita bisa menemukan berbagai jasa untuk bantuin kita produksi video. Yang perlu dicek saat menggunakan jasa freelancer itu adalah ratingnya, terus juga portofolio atau sampel kerjanya, serta komentar-komentar dari customer-customer sebelumnya. Ini supaya kita nggak ketipu, jadi kita harus cermat. Dan tentunya penggunaan AI dan jasa freelancer ini bisa dikombinasikan juga. Jadi prinsipnya di sini, untuk bikin konten yang lebih bagus itu, kita serahkan kepada ahlinya. Sementara kita fokus kepada pengelolaan channel, marketing, dan sisi bisnisnya. Tapi tentu aja ini butuh modal dan kita juga harus mengerti yang namanya digital marketing. Dan supaya nantinya bisa dapat profit lebih besar, kita jangan hanya mengandalkan AdSense, tapi kombinasikan dengan monetisasi dari luar YouTube seperti program afiliasi, brand deals, produk digital, atau merchandise. Ya tentunya harus cocok dengan topik dan penonton channel. Menurut saya sih YouTube Automation itu hanya istilah keren aja supaya terdengar menjadi sesuatu yang baru. Padahal intinya adalah membangun channel cash cow dengan bantuan AI atau tenaga orang lain. Nah, dan prinsip automation ini juga nggak harus selalu di YouTube. Contohnya Brightside memiliki banyak properti sosial media seperti di Instagram, Facebook, TikTok, dan bahkan memiliki situs web sendiri. Akun-akun sosial media dan situs web itu adalah properti dalam bentuk digital. Ibaratnya real estate tapi di dunia maya. Cuma karena ini bisnis, tentunya ini butuh modal, ada untung rugi, dan butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa berkembang secara eksponensial. Jadi hasilnya belum tentu semanis yang dibilang oleh video-video ini, dan estimasi pemasukan di sini pun berdasarkan CPM di negara lain. Nah, untuk yang masih pemula, saran saya jangan langsung bikin YouTube Automation. Kalau masih belajar, belum benar-benar tahu keadaan YouTube, dan belum tahu juga bikin video yang ditonton itu seperti apa, terus maksain bikin YouTube Automation, menurut saya bakal cenderung mengalami kerugian. Nah, akan lebih baik untuk memulai channel cash cow dulu secara manual, bisa juga cari partner, misalnya teman yang satu visi, kalau misalkan nggak sanggup sendirian. Nah, setelah lebih mengerti cara mengembangkan channel YouTube, baru bisa investasi untuk beli AI tools, atau untuk menyewa jasa freelancer. Dan kalau udah maju, bukan gak mungkin juga punya karyawan tetap. Nah, setelah satu channel berhasil, selanjutnya lakukan scaling dan bikin channel-channel lainnya. Bahkan bisa terus memperluas jaringan untuk menjangkau lebih banyak penonton melalui platform-platform lainnya. Tapi perlu dicatat, yang namanya project itu nggak selalu berhasil dan harus cukup sabar menjalani. Kalau terjatuh, harus berusaha untuk bangkit lagi dan belajar dari kesalahan tersebut.